Ketua Tim Penguji Ujian Minakasa Sastrada Dr. Ini, dan yang kami hormati Sekretaris Tim Penguji dan juga selaku pembimbing 2 Bapak Ismail Kapusman. Yang munakasyah atas nama Muhammad Zulkifli Tompuno NIM 1723049 dengan judul skripsi Pola Pembinaan Keagamaan Islam bagi Mu'allaf di Mu'allaf Center Nasional Hagia Sophia Kota Manado pada hari ini Selasa 11 Januari 2022. Kita buka sama-sama dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita persembahkan kehadiran kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengeluarkan umatnya dari kegelapan kepada yang terang benderang. Yang saya hormati penguji pertama Ibu Putranda Haja Nur Hayati MPDI, yang saya hormati penguji kedua Bapak Abrari Ilham MPD, dan Sekretaris Dewan Munakish pada hari ini Bapak Ismail Kapusman MPDI, dari pihak keluarga, kakak dan keluarga yang saya hormati dari Mu'allaf Center Nasional Hagia Sophia. Ya, selamat datang di ruang sidang munakasyah ini. Baik, pertama-tama kami ingin sampaikan kepada seluruh hadirin, kepada Muhammad Zulkifli Tompuno, bahwa hari ini perjuangan Anda adalah perjuangan yang terakhir untuk mempertahankan skripsi Anda. Apabila Anda mampu mempertahankan, itu artinya bahwa Anda berhak untuk menyelesaikan studi pada hari ini, dan jika tidak, maka kemungkinan akan diuji kembali. Ya, begitu Zulkifli. Baik, seperti biasanya ujian munakasyah akan diawali dengan presentasi oleh saudara dan kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan dari seluruh tim penguji yang hadir pada siang hari ini. Kepada saudara Muhammad Zulkifli Tompuno, Anda diberi waktu 10 menit untuk mempresentasikan isi skripsinya. Silakan. Saya akan memaparkan mengenai garis besar skripsi saya membahas mengenai pola pembinaan keagamaan Islam bagi Mu'allaf Center Nasional Hagia Sophia Kota Manado. Pertama yaitu latar belakang. Mu'allaf Center Nasional Hagia Sophia Kota Manado merupakan salah satu lembaga formal yang menaungi para mu'allaf yang ada di daerah Kota Manado. Mu'allaf Center Nasional Hagia Sophia Kota Manado ikut memperhatikan kehidupan mu'allaf di sekitar Kota Manado, yang merupakan fasilitator dan pusat informasi yang menyediakan layanan dalam setiap kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan mu'allaf, khususnya dalam bidang keagamaan. Disediakan tempat dan tenaga pengajar yaitu dai sebagai pembimbing guna membantu pengentasan permasalahan yang ada pada mu'allaf, baik dari segi psikologis, sosial maupun spiritualnya. Melalui program yang telah dibentuk dalam bidang pemberdayaan dan dakwah Mu'allaf Center Nasional Hagia Sophia Kota Manado mengakomodasi setiap kebutuhan untuk pemberdayaan mu'allaf di Provinsi Sulawesi Utara. Kota Manado merupakan salah satu kota di Provinsi Sulawesi Utara yang mu'allafnya menjadi bagian dari pembinaan Mu'allaf Center Nasional Hagia Sophia Kota Manado. Pihak pengurus Mu'allaf Center Nasional Hagia Sophia Kota Manado atau di Provinsi Sulawesi Utara yang dalam hal ini menaungi mu'allaf yang ada di Kota Manado melaksanakan program pembinaan keagamaan kepada para mu'allaf dengan cara mendatangkan para dai atau pembina baik dari internal pengurus maupun dari luar pengurus untuk melakukan pembinaan keagamaan yang meliputi pembinaan akidah, pembinaan ibadah, dan pembinaan akhlak. Selanjutnya, identifikasi masalah. Yang pertama yaitu pentingnya pembinaan keagamaan untuk para mu'allaf agar imannya tidak goyah, menambah pemahaman agama Islam dan mendalami agama Islam yang baru mereka anut secara lebih jauh. Yang kedua yaitu pembinaan keagamaan Islam merupakan salah satu bagian dari bidang keilmuan program studi pendidikan agama Islam. Maka sebagai referensi judul ini diambil supaya dapat menambah hasanah informasi dan memperluas ilmu pengetahuan pendidikan agama Islam. Yang ketiga, Mu'allaf Center Nasional Hagia Sophia Kota Manado di sana merupakan tempat atau wadah di mana para mu'allaf yang ada di Kota Manado dapat mempelajari ilmu tentang agama Islam supaya tidak ada keraguan untuk mempercayai agama yang baru mereka anut. Dan di Mu'allaf Center Nasional Hagia Sophia Kota Manado ada pembinaan keagamaan, dan di Mu'allaf Center Nasional Hagia Sophia Kota Manado belum ada yang melakukan penelitian tentang hal ini sebelumnya. Dan yang keempat yaitu tersedianya referensi data serta jarak penelitian yang mudah dijangkau membuat penulis merasa tertarik mengangkat tema dan ini sebagai judul penelitian. Selanjutnya itu rumusan masalah.
Permasalahan-masalah yang pertama yaitu bagaimana pembinaan keagamaan Islam bagi mualaf Center Nasional Ayasofya Kota Manado. Dan yang kedua yaitu faktor apa saja yang menghambat proses pembinaan keagamaan Islam bagi mualaf Center Nasional Ayasofya Kota Manado. Selanjutnya metode penelitian yang digunakan yaitu pertama pendekatan penelitian, kedua jenis data dan sumber data, instrumen pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dokumentasi. Penggunaan analisis data yaitu yang pertama reduksi data, yang kedua penyajian data, dan yang terakhir itu menarik kesimpulan. Hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama yaitu gambaran umum lokasi penelitian. Mualaf Center Nasional Ayasofya Sulawesi Utara berdiri karena latar belakangnya oleh pengurus Mualaf Center Nasional Ayasofya Pusat melihat bahwa perlu adanya pendampingan bagi para mualaf baik dari segi keagamaan, sosial, ekonomi, dan hukum. Dengan alasan inilah kemudian dibentuknya Mualaf Center Nasional Ayasofya dengan ketua Penny Moninta. Mualaf Center Nasional Ayasofya Kota Manado secara struktural dinaungi langsung oleh pihak pengurus Provinsi Sulawesi Utara. Ini dikarenakan lokasi Kota Manado berada di ibu kota Provinsi Sulawesi Utara, sehingga untuk kelancaran program kerja Mualaf Center Nasional Ayasofya Kota Manado maka harus dilaksanakan langsung oleh pihak pengurus provinsi. Selanjutnya yaitu hasil penelitian. Program pembinaan mualaf yang dilakukan oleh Mualaf Center Nasional Ayasofya Kota Manado meliputi program sosial keagamaan. Untuk kegiatan sosial menyangkut dengan mualaf, diantaranya Mualaf Center Nasional Ayasofya Kota Manado melakukan pembangunan TPQ di lingkungan mualaf, melaksanakan hitanan masal untuk keluarga mualaf, membantu dalam pembangunan MCK masjid di daerah mualaf, dan beberapa hal yang berkaitan dengan bantuan kepada para mualaf. Ada juga beberapa program pembinaan keagamaan bagi mualaf yang ada di Kota Manado. Pihak Mualaf Center Nasional Ayasofya Kota Manado membuat program pembinaan yang meliputi pembinaan akidah, pembinaan ibadah, dan pembinaan akhlak. Adapun dalam proses pembinaan mualaf Kota Manado, tentunya pengurus Mualaf Center Nasional Ayasofya Kota Manado menemui berbagai macam kendala, baik kendala dalam pelaksanaan program maupun dalam masalah pendanaan. Untuk masalah pelaksanaan program pembinaan sendiri, para pengurus menemui berbagai macam kendala, diantaranya masih kurangnya pembinaan atau kurangnya pembina atau dai dari kalangan internal pengurus Mualaf Center Nasional Ayasofya, data mualaf yang masih butuh perbaikan, serta jarak para mualaf yang berjauhan. Dan juga ada intervensi dari pihak keluarga mualaf, bahkan dari pihak agama sebelumnya, dan masalah pendanaan. Selanjutnya kesimpulan, pola pembinaan keagamaan Islam bagi mualaf yang dilakukan oleh Mualaf Center Nasional Ayasofya Kota Manado meliputi pembinaan keagamaan bagi para mualaf dengan pemberian materi mengenai pembinaan akidah, pembinaan ibadah, pembinaan akhlak bagi para mualaf yang baru masuk Islam. Adapun dalam pelaksanaan program pembinaan bagi para mualaf yang ada di Kota Manado, tentunya terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh pihak Yayasan Mualaf Center Nasional Ayasofya Kota Manado selaku lembaga yang melakukan kegiatan tersebut. Berbagai kendala tersebut meliputi kendala dalam hal pendanaan, jumlah mualaf yang bertambah setiap waktunya, jumlah dai dari kalangan internal pengurus yang masih kurang, serta jarak tempat tinggal para mualaf yang berjauhan, dan juga masalah pendanaan untuk program kegiatan atau program pembinaan. Sekian dari saya kembalikan kepada Dewan Pembina. Selanjutnya kita akan ikuti bersama pertanyaan. Mohon disiapkan alat tulisnya atau alat rekam. Kami persilakan penguji pertama, Ibu Dr. Anda Haja Nur Hayati, MPDI, untuk menyampaikan pertanyaan. Oke, semangat tuh Kang. Kasih judulnya pola pembinaan keagamaan Islam bagi mualaf di Mualaf Center Nasional Ayasofya Kota Manado. Jadi yang diteliti di sini adalah mualaf ya, luar biasa. Ini penelitian yang terbaru di Prodi PAI Pak ya, Pawadek 2, karena sudah masuk lagi di nama sosial keagamaan ya mualaf. Oke. Di Manado berarti ada beberapa kecamatan ya. Kalau di Manado kira-kira ada berapa jumlah mualaf yang khusus di Sofia Kota Manado sejak berdiri sampai sekarang? Ada nggak itu data? Ada di Ibu
ada di deskripsi halaman 36. Halaman Di- 36. Oke, mau lihat. Sambungan dari gambaran umum lokasi penelitian. Di situ Halaman ada 36. 170 orang. Laki-laki dan 5 orang. Ih, lebih banyak Perempuan. perempuan ya. Baru 5 laki-laki ya. Oke. Sudah ada datang. Dari tahun berapa berdirinya ini Hagia Sophia? Kalau dari efektifnya itu dari hasil observasi dari 2018 2018 efektif. efektif. Tapi kalau dari SK pusat di SK provinsi untuk ketuanya itu tahun 2021 di SK kan. Tapi dia bergerak dari 2018 sudah melakukan serangkaian kegiatan. Serangkaian kegiatan. Dia sudah terlepas dari ini kan ada provinsi kan? Khusus Manado ada juga. Kalau Atau khusus belum? Manado tidak ada karena tadi diterangkan bahwa untuk Kota Manado masih dinaungi langsung oleh pengurus provinsi. Provinsi. Jadi dia provinsi itu juga yang Menaungi Kota Manado. Kota Manado. Oke. Baru ini kan pola pembinaan, ya. Baru jumlah yang ada mu'alaf yang terdaftar ya itu lebih banyak perempuan 175 ya. Iya. 175. Ini 175. 170 perempuan dan 5 orang laki-laki. 5 Jadi orang laki-laki. Total 175. Itu data terakhir yang masuk melalui pendataan dengan kartu Muhsinin. Jadi dengan kartu itu terdata jumlah ini. Belum semua juga terdata sebenarnya untuk Kota Manado. Ya banyak ya. Berarti ini merupakan apa ya, hambatan atau bagaimana nanti ya? Mengapa lebih banyak peserta? Nggak sempat diwawancara di korek-korek sedikit tuh ketua, lebih banyak perempuan yang Alasan apa? lebih banyak Iya, perempuan. coba. Kalau saya melihat dari yang ada di lapangan, tiap ada pertemuan itu kan dia berbentuk majelis. Nah, ya namanya juga perempuan lebih condong untuk ikut majelis daripada laki-laki. Mungkin laki-laki alasannya kerja atau jadi yang terdata pun itu perempuan. Perempuan. Dan itu yang saya dapatkan di lapangan. Oke. Ada beberapa kali saya ikut kegiatan dan di sana memang lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Nah, apakah data yang 175 ini 70 yang perempuan? Biasanya kan begini. Saya masuk mu'alaf ya, ikut ketua. Ketika ada kegoncangan dalam rumah tangga, yang pertama dia mu'alaf toh. Iya. Iya. Tapi mudah-mudahan ya enggak. Apakah dia enggak kembali ke agamanya semula? Nah, disinilah peran dari Mu'alaf Internasional Sophia sebagai lembaga yang menaungi mu'alaf. Maka dilakukan penguatan-penguatan. Jadi misalnya dia mu'alaf hanya ikut karena alasan kawin, ketika terjadi masalah dalam rumah tangga, dia sudah bisa mempertahankan akidahnya. Jadi bukan karena masalah di rumah tangga tadi, terus dia kembali ke agamanya. Maka dari sinilah tugas dari para dai ini untuk menjaga akidah para mu'alaf, untuk memperkuat. Dari 8 program, ada saya lihat 8 program. Yang pertama adalah program apa tadi? Dai atau apa? Tiba berapa? Ada tadi saya sempat. Ya, dari 8 program kerja, ya. Dari 8 program kerja itu ada sekolah kristologi. Ya. Ini saya nanti meminta ini satu-satu saudara jelaskan. Bagaimana bayangannya itu atau polanya atau bagaimana tentang sekolah kristologi? Coba. Kalau sekolah kristologi ini merupakan program dari pusat sebenarnya.
Jadi dalam skala kristologi ini kalau di Kota Manado atau di Provinsi Sulawesi Utara sendiri atau di pengurus-pengurus daerah itu ini dilakukan secara kondisional. Jadi jika ada pengurus pusat yang datang, ini skala kristologi dilakukan dengan batasan pihak internal pengurus di daerah tersebut. Jadi bukan untuk umum semua mualaf. Jadi para pengurus yang diperkuat perlu diberi pemahaman mengenai tentang kristolog agar mereka bisa membentengi daerah tersebut dari misi-misi untuk pengkristenan atau para misionaris. Jadi ketika umpamanya ada pembina atau ketua dari pusat, maka diundanglah ketua-ketua dalam bentuk wilayah-wilayah yang ada di Manado, diberikan pemahaman penguat baru itu nanti itu dia lanjutkan ke case ya. Kalau yang program kedua, pendalaman ilmu agama Islam. Bagaimana ini dia? Mau mendalami ketika umpamanya saya baru masuk Islam ya, sedangkan orang ini sejak lahir Islam, mengaji pun masih batate-tate semua. Tapi saya lebih luar biasa kalau coba bagaimana dia programnya ini bayangnya. Kalau pendalaman ilmu agama Islam itu memang masuk di program semua daerah. Jadi ada di situ program keagamaan selain program sosial. Nah seperti tadi yang sudah dijelaskan bahwa ada program pembinaan akidah, ibadah dan akhlak. Jadi itu dilakukan di tiap-tiap majelis. Ya, kalau contohnya di Kota Manado itu di Banjar, itu ada di masjid itu dilakukan dibuat satu majelis. Jadi di situ dilaksanakan program pembinaan yang berkaitan dengan akidah, akhlak dan ibadah. Yang pendalaman keagamaan ini yang sebagai pembawa apakah dia undang dari luar materi atau yang mualaf yang sudah lama mualaf atau bagaimana? Dia bersifat kondisional sih. Kalau memang ada mualaf yang sudah lama juga terbina dan sudah bisa membantu untuk melakukan pembinaan, biasa dipakai. Dan ada juga beberapa relawan yang memang dari kalangan muslim untuk melakukan pembinaan. Oke. Kalau gerakan dakwah kemanusiaan coba. Kalau gerakan dakwah kemanusiaan ini banyak sebenarnya. Kalau di Mualaf Internasional SPP Kota Manado ada beberapa memang kegiatan berkaitan dengan dakwah kemanusiaan ya, seperti yang dikaitkan dengan kegiatan sosial seperti tadi di tanah masal ataupun dakwah ke pelosok-pelosok daerah yang daerah mualaf atau rawan dengan pemurtadan. Jadi ini mereka masuk memberikan bantuan dan lain sebagainya agar mualaf-mualaf yang di dalam atau muslim yang di dalam daerah tersebut lebih yakin dengan agamanya dan tidak mudah goyah. Oke, saya sedikit gerakan dakwah kemanusiaan. Apakah cuma orang-orang mualaf saja disantuni atau ada yang orang Islam yang tapi tidak mampu atau bagaimana? Ada beberapa kasus yang memang di tempat tersebut ada juga orang-orang muslim yang dibantu oleh pihak Mualaf Internasional SPP, tapi lebih diutamakan untuk mualaf. Misalnya dalam program kurban itu lebih diutamakan kepada para mualaf. Ada banyak ya, tidak usah akan ada 8. Saya lihat saudara sudah apa? Ada yang program pensyahadatan calon mualaf, pensyahadatan calon mualaf. Yang kasih bagaimana itu namanya pensyahadatan calon mualaf. Jadi Mualaf Internasional SPP memang ada program tersebut bahwa jika ada orang non-muslim yang mau masuk Islam itu biasa kan ada yang menyampaikan kepada pihak pengurus dan pihak pengurus akan melakukan pendampingan. Jadi mereka menyediakan untuk ustadz yang akan membimbing. Terus di situ dilakukan juga ada sertifikat syahadat. Jadi kepada mualaf yang baru masuk Islam ada bentuk sertifikat yang hal ini untuk membantu para mualaf jika misalnya ganti untuk identitas di KTP. Karena beberapa kasus seperti diterangkan oleh pihak pengurus bahwa ada satu kasus yang dimana ketika orang ini meninggal, keluarga non muslimnya itu mau memakamkan secara Nasrani. Karena mereka bilang bahwa tidak ada bukti secara tertulis bahwa saudara mereka ini sudah masuk Islam. Maka dari sinilah dibuat sertifikat pensyahadatan yang ini bisa dipakai untuk berganti dari status keagamaan di KTP. Oh, di KTP. Jadi kalau kira-kira kalau dia meninggal berarti aman ya, dikuburkan secara karena ada bukti tertulis. Kira-kira belum pernah terjadi ya? Kalau atau sudah ada?
Sudah ada kalau di Kota Manado. Sudah ada. Iya, sudah ada kasus. Dia mualaf Iya. meninggal dikuburkan ke apa? Non Muslim. Non Muslim. Karena mereka beralasan Karena itu yang alasan tidak ada itu keluarga dia. yang menyaksikan dan lain sebagainya. Oke. Selanjutnya, ini tadi yang baru masuk di apa tuh masuk di program kerjanya ini yang sekian. Ya, di pokok bahasan di permasalahan pertama apa? Bagaimana tentang pembinaan agama Islam Oke, coba uraikan pola pembinaannya itu dia. Karena kan biasa begini, sedangkan coranya yang sudah tahu tetebengnya bahwa sejak dari lahir orang sudah Islam kan, begitu majelis taklim saja dilakukan begini. Bagaimana polanya Center Mu'alaf untuk membangkitkan semangat anggotanya datang ke majelis taklim, ke majelis untuk menghadiri majelis, untuk belajar dan untuk memperkuat imannya. Coba dijelaskan. Jadi kalau di Mu'alaf International Sipia itu ada beberapa program keagamaan, khususnya di pembinaan keagamaan itu ada namanya kalau orang yang baru berpindah agama ke agama Islam itu dari agama sebelumnya, biasa akan dilakukan pembinaan keagamaan dengan cara diarahkan kepada majelis-majelis taklim terdekat atau masjid-masjid atau pengajian terdekat dengan rumah orang tersebut. Namun di Kota Manado sendiri sudah ada beberapa pengajian yang dibentuk oleh Mu'alaf International Sipia Kota Manado, misalnya di Palua, di Banjar, dan di Pati. Di sana itu ada TPI dan juga ada pengajar yang sifatnya relawan. Dia datang untuk melakukan pembinaan kepada para mu'alaf. Ada juga pembinaan secara langsung oleh pengurus. Jadi jika ada yang butuh pendampingan, misalnya pendampingan hukum, terjadi satu masalah dengan hukum, itu biasa pihak yayasan juga akan melakukan advokasi atau pendampingan hukum kepada para mu'alaf tersebut. Ada juga pemberian modal usaha untuk para mu'alaf yang mau berwirausaha berupa warung, dan juga ada beberapa kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan sosial keagamaan yang dilakukan oleh Mu'alaf International sebagai kepada para mu'alaf. Tentunya dalam pembinaan, ya pembina dalam membina anggotanya, ya apalagi masuk di rumusan masalah, tentunya ada hambatan dan bagaimana hambatan itu bisa mengatasi itu hambatan. Yuk coba. Kalau di hambatan, misalnya contoh di masalah pendanaan dan juga pendataan yang ada di Kota Manado, itu salah satu masalah inti, yaitu pendataan pertama mengenai jumlah mu'alaf dan pendanaan untuk kegiatannya. Nah, untuk Mu'alaf International Sipia Provinsi Sulawesi Utara melakukan sebuah gebrakan di mana program ini bisa mengcover dua masalah tersebut, yaitu pendataan dan pendanaan. Itu namanya kartu musinin. Jadi di kartu ini dibagikan kepada para mu'alaf ataupun muslim yang mau berdonasi tiap bulannya berapa seikhlasnya. Dari kartu ini memakai nomor. Jadi dari kartu ini bisa juga diketahui bahwa kartu yang keluar nomor berapa dan mu'alafnya atau muslim yang menerima ini. Nah, dari kartu itu juga akan mendapatkan dana untuk melakukan program pembinaan yang bersifat jadi tidak ditentukan berapa harus di-store per bulan atau berapa yang dikasih, itu sifatnya sukarela. Dan itu juga akan dikembalikan ke para mu'alaf berupa program-program kegiatan yang berkaitan dengan yang paling terakhir ya, masalah yang saudara angkat ini kira-kira berkaitan dengan prodi saudara? Berkaitan. Coba jelaskan. Karena ini berkaitan dengan pembinaan yang mana saya baca beberapa referensi bahwa pendidikan itu tidak dikotomi dalam lingkungan sekolah saja, melainkan pendidikan atau pembinaan itu bisa kita aplikasikan ke semua manusia yang ada di luar sana. Jadi bukan berarti kita jika jurusan pendidikan hanya di sekolah, tapi bisa juga untuk nah, saya rasa di para mu'alaf ini kan membutuhkan bimbingan atau pembinaan. Nah, di sini tugas kita sebagai pendidik bisa ikut berkontribusi untuk pembinaan. Oke, sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada ketua tim penguji. Tadi penguji kedua ini dengan doa. Jadi saya tinggal hamdan. Betul di dalam hamdalah. Amin. Apalagi Pak Imam tuh Pak. Kifli, saya ingin mempertegas ini
kata mu'alaf itu ada batasnya. Kadang-kadang muncul orang misalnya mu'alaf itu orang. Bahkan ada yang mengkategorikan mu'alaf itu batasnya 2 tahun. Kalau selewat 2 tahun muslim sudah. Bahkan lebih pemahaman keagamaan mereka melebihi dari seperti apa disampaikan oleh yang pertama Hayati yang tadinya muslim, maka apakah itu muslim keturunan antara dari awal orang tuanya muslim kemudian lahir dengan muslim. Itu menurut Anda gimana? Kalau yang pernah saya baca di referensi, kalau mu'alaf itu batas untuk dilakukan pembinaan itu ketika dia sudah kuat secara keagamaan. Jadi bukan kepada ekonominya, tapi secara spiritualnya dia sudah kuat dan sudah dirasa tidak akan mudah goyah lagi kepada agama sebelumnya, maka di situ dikatakan bahwa dia sebenarnya sudah muslim sejati. Kebetulan ini keluarga istri itu hampir rata-rata mu'alaf. Jadi saudara istri kakaknya kawin dengan Kristen Katolik. Kemudian sepupu-sepupunya itu baik yang perempuan ataupun laki-laki itu mu'alaf. Tapi sampai detik ini belum terdeteksi oleh Ayah Sof. Jadi itu yang saya hampir seluruhnya sepupu dari istri saya itu mu'alaf semua. Bahkan yang parnya itu orang tuanya Katolik rasmi. Dari 8 bersaudara hanya dia yang muslim. Tapi belum sampai sekarang belum tersentuh. Tinggal kala saya menyampaikan pembinaannya keagamaan. Kalau bertanya bagaimana hukum, jadi pola pembinaan keagamaan yang sangat terkali itu apa bisa diterapkan di Ayah Sof? Kalau di Sulawesi Utara sendiri yang tadi saya sudah katakan bahwa pola pembinaan keagamaan di Kota Manado itu atau di Sulawesi Utara untuk pihak Ayasofya sendiri itu sebenarnya lebih dikedepankan kepada kegiatan sosial, bantuan berupa seperti pembangunan TPQ, ada pembangunan sarana masjid, tapi tetap diperhatikan ini dilakukan di lingkungan mu'alaf. Jadi di lingkungan mu'alaf di Kota Manado misalnya seperti kemarin di Pandu, bahwa mayoritas keluarga di sana itu mu'alaf, dan di sana itu ada masjid yang sudah dibangun oleh lembaga lain, tapi meski kekurangan tempat duduk dan MC, karena disinilah mu'alaf secara Ayasofya hadir untuk melakukan pembangunan di situ dengan tujuan memperhatikan para mu'alaf, dan juga dibangun TPQ. Melihat bahwa di situ ada banyak anak-anak dari keluarga mu'alaf yang di Pandu situ, di Kelurahan Pandu, maka pihak mu'alaf secara Ayasofya merasa bahwa perlu dilakukan pembinaan keagamaan dengan dibentuknya tadi TPQ. Dan di TPQ tersebut bukan hanya cuma anak-anak, tapi dari kalangan dewasa juga yang tadi mu'alaf itu diberikan keleluasaan untuk hadir dan mengikuti program kegiatan pembinaan. Nah, berarti pembinaannya lebih ke sosial keagamaan, tapi dibingkai dengan tadi yang bentuk-bentuk keagamaan tadi seperti tadi pembangunan MCK. Jadi bukan hanya fasilitas-fasilitas umum yang tidak ada kaitan dengan keagamaan, tapi tetap ada seperti tanah masal, tetap ada kaitannya dengan keagamaan dan diutamakan untuk para mu'alaf. Bukan pembinaan kita sudah mu'alaf kemudian
kemudian memberikan tadi Anda Ada juga, ada program tadi seperti yang tadi PPD, ada program pembinaan akidah tadi, ibadah dan akhlak. Nah, jadi kalau untuk program pembinaan keagamaan di luar tadi program kegiatan sosial, maka 3 ini yang dilakukan, ibadahnya, akhlaknya dan ibadah akidahnya. Jadi, bagaimana Bu? Kalau diberi waktu untuk saya menambah, bisa saya menambah. Saya kira itu Oke, baik. Terima kasih atas masukan dan jawabannya. Tadi saya dengar Ibu ingin menambahkan sesuatu, boleh dipersilakan. Iya, 3 baik. menit. Saya berdua. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Masya Allah, puji puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala, sehingga alhamdulillah kami bisa berada di tempat ini dan merupakan suatu apresiasi bagi kami dengan penelitian pada wadah kami. Kami sangat hormati dan kami sangat syukuri karena memang ini perdana ya. Memang sebelumnya saya juga alumni daripada MMS Majelis Mu'alaf Sulawesi Utara. Namun tujuan kita satu, untuk Allah, untuk siapa Islam. Cuma berkenan dengan wadah, otomatis kami harus lebih mencari yang lebih berbadan hukum, sehingga bagi kami wadah mu'alaf ini adalah rentan sekali. Maka saya selaku pimpinan wilayah di sini harus mencari wadah yang mempunyai hukum lah, istilahnya berbadan hukum, dibanding mohon maaf dengan kelembagaan yang pernah saya pimpin. Maka alhamdulillah saya diiskakan oleh Yayasan Ayah Sofia untuk memegang Yayasan Ayah Sofia cabang Sulawesi Utara. Untuk itu saya mohon doa dan dukungan, insya Allah Ayah Sofia berada di Sulawesi Utara bisa banyak memberikan manfaat. Amin. Salawat dan salam senantiasa selalu tercurah kepada baginda besar kita Nabi Muhammad SAW, dan atas pengorbanan perjuangan beliau sehingga kita semua bisa merasakan indahnya iman dalam Islam sampai dengan detik ini. Sahabat, keluarga, dan insya Allah percikan rahmat akan selalu tercurah kepada kita semua yang terus istiqomah berada di jalannya. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada sore hari ini saya merasa deg-degan. Kenapa? Karena pada mengingatkan saya kembali pada sidang komprek sarjana ekonomi. Jadi perasaan itu muncul kembali di ruang ini. Kan saya sudah duga, jangan-jangan saya mau diberikan kesempatan untuk bercerita. Jadi memang grogi itu pasti ada di ruang yang sama yang pernah saya hadapi, namun beda fakultas. Saya di Fakultas Ekonomi tahun 2003, alhamdulillah, sarjana ekonomi akuntansi. Saya mungkin lebih ke profil Ayah Sofia, ya. Jadi MCN Ayah Sofia ini adalah sebuah lembaga berbadan hukum berbentuk yayasan yang berdomisili kantor pusat di Kota Malang, Jawa Timur. Pembina kami adalah almarhum Ustadz Insad LS Mongolita, sekarang diganti dengan Saiful Ma'ruf atau di dalam media sosial dikenal dengan Ipung Atria. Itu pimpinan pusat kami. MCN Ayah Sofia Indonesia sudah berdiri di beberapa kota di Indonesia dan salah satu di Sulawesi Utara. Saya diiskakan oleh kelembagaan, alhamdulillah. Untuk yayasan kami, dalam anggaran dasar kami bergerak memang di 3 bidang. Yang pertama, bakti sosial; yang kedua, kemanusiaan; yang ketiga, keagamaan. Maka kami di Sulawesi Utara, karena kelembagaan berbentuk yayasan, kami menjalankan tugas sesuai dengan anggaran dasar kami. Bisa dibuktikan dalam media sosial kami sangat aktif dalam bakti sosial dan kemanusiaan, membantu pelayanan untuk keumatan. Ada hitanan massal, ada bedah rumah, ada bantu masjid, ada modal usaha, ada rumah kontrakan mu'alaf yang kami handle,
dan lain sebagainya. Dan itu sangat aktif karena kami bergerak di bidang itu. Untuk yang ketiga, keagamaan inilah. Keagamaan ini meliputi daripada pembinaan, pendampingan, perlindungan juga advokasi, lebih khusus kepada para mualaf. Ya, itu pembinaan kami di tingkat kabupaten kota memang bermajelis taklim, berorganisasi. Namun kalau untuk di Manado, kami lebih fokus kepada anggaran dasar kami, bakti sosial kemanusiaan. Di kabupaten kota seperti Sangihe, Bitung, Minsel, Minahasa Selatan, Minahasa Induk, bermajelis, berorganisasi, dan di situ masing-masing mengadakan pemberantasan buta huruf, program yang simpel tetapi harus di situ. Pemberantasan buta huruf, baca Al-Quran. Itu aja program mereka yang mereka laksanakan di kabupaten kota yang berorganisasi, bermajelis taklim. Untuk di Manado sendiri, kami memang handle karena kami domisili di kota Manado, kami melakukan lebih fokus kepada bakti sosial kemanusiaan. Namun tidak menutup kemungkinan untuk bidang keagamaan kami melakukan pembinaan, pendampingan, perlindungan juga advokasi. Nah, apa yang kami lakukan pembinaan kepada para mualaf di sini? Itu kami lebih kepada membentuk sekelompok kecil-kecil ibu-ibu mualaf dan dibuka untuk umum untuk membentuk sebuah pengajian. Dan itu insya Allah ada relawan, kalaupun tidak kami yang biayai pendanaannya. Kami lebih fokus kepada intiran terkecil. Kenapa kami tidak dipusatkan dalam satu titik? Bagi kami, pembinaan dalam khusus pemberantasan buta huruf baca Al-Quran itu tidak boleh fokus pada satu titik. Contoh, orang bikin titik di mana? Itu orang dari bikin titik taruh di piring ya. Orang dari Banjar datang, orang dari Tuminting datang, orang dari mana saja datang. Hanya fokus pemberantasan buta huruf. Secara logika, pemberantasan buta huruf itu namanya baca tulis Al-Quran tidak secepat itu untuk mengetahui. Itu butuh proses. Yang pertama, dua main otot. Yang kedua, untuk kedalaman hati. Jadi saya lebih fokus membuka titik-titik terkecil di indaran terdekat supaya orang masuk konsekuensi dengan tim pengajar yang kami adakan. Maju tiap malam orang belajar. Kalau dalam sistem pengajaran dai-dai yang kami berikan, enak cara penyampaian, cara pengajaran, otomatis yuk tiap malam nih orang tinggi supaya cepat orang belajar. Umat Islam saja kalau sekarang membaca Al-Quran pasti tabata-bata, apalagi Toran pembinaan. Jadi memang Toran dan pembinaan lebih kepada membentuk sekelompok orang-orang khusus program pemberantasan buta huruf Al-Quran. Selanjutnya pendampingan dan perlindungan. Nah, kami mempunyai belangko sertifikat pensyahadatan berbadan hukum dua bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Karena wadah kami, sertifikat kami digunakan di Indonesia juga di luar negeri. Jadi ketika ada mualaf yang mau masuk Islam melalui wadah kami sangat fasilitasi itu dengan memberikan perlindungan. Karena pernah terjadi yang tidak mempunyai sertifikat, tiba-tiba keluarganya mau kuburkan. Nah, di situ kami bisa masuk ketika kami mempunyai hitam di atas putih, kami mengadvokasi itu seperti itu. Dan kami memberikan gratis. Contoh kalau dia pria, kami langsung sunatkan gratis. Kami memberikan sertifikat pensyahadatan berbadan hukum. Kami memberikan ikro Al-Quran, sarung, baju koko dan sajadah sebagai bentuk apresiasi kami kepada mereka. Buku tuntunan sholat. Jadi kami memberikan itu secara gratis. Bila dia perempuan, kami juga langsung memberikan sertifikat berbadan hukum, mukena, jilbab, sajadah, ikro Al-Quran dan buku tuntunan sholat. Selanjutnya kami arahkan kepada majelis terdekat. Tapi kalau bila kami mau handle langsung, bisa, tidak menutup kemungkinan. Yang penting orang itu bisa mau belajar seperti itu. Adapun kalau advokasi, kami juga pernah menangani kasus mualaf terceraikan yang bermasalah tentunya. Jadi kami pernah menaungi, mendampingi advokasi kepada mualaf yang terceraikan sampai di persidangan dan semua pembiayaan ditanggung oleh yayasan. Nah, untuk khusus kami di program Sulawesi Utara, Sulut, tentunya setiap kota-kota yang berdiri, cabang-cabang yang berdiri di Sulawesi Utara itu mempunyai kemandirian dalam mengelola program, tidak ketergantungan. Memang kalau di pusat itu lebih kepada kristolo. Nah, kalau kami di Sulut lebih kepada tadi anggaran dasar, bakti sosial kemanusiaan. Nah, kenapa kami bisa database? Jujur, waktu saya di MMS dulu, database mualaf kami tidak pegang, tidak ada, susah dan sulit. Oleh karenanya, waktu setelah saya perpindahan pimpinan, saya harus
harus cepat tangkap, kreatif, inovatif. Saya membuat sebuah kartu. Kenapa saya membuat sebuah kartu? Yang pertama, fungsinya itu agar terdatabase. Yang kedua, ketika kami ada penyaluran kurban, itu kami melalui penyaluran itu melalui kartu yang sudah mualaf pegang, agar terdata dan atas dasar kartu itu kami melakukan penyaluran. Sehingga kalau ada mualaf di ujung sana bagi yang kita tidak dapat, nah akan terbantahkan karena sudah pegang kartu, karena sudah keanggotaan, iya kan? Karena mualaf yang ada di Sulawesi Utara banyak bukan milik Ayah Sofia. Bukan milik Ayah Sofia, maka Ayah Sofia mempunyai suatu aturan, mari ikut rukun Ayah Sofia memegang kartu, sehingga apa yang kami lakukan, ada bantuan, otomatis kami mencari yang memiliki kartu. Nah, adapun kartu ini Ayah Sofia, rukun Ayah Sofia melalui kartu muslim ini memang ada infak sedekah sukarela. Untuk apa? Yaitu untuk menciptakan amalan jariah, seperti membangun masjid, membantu masjid dan bedah rumah. Kami juga sudah beberapa kali bedah rumah baik muslim ataupun baik mualaf ataupun duafa, dan alhamdulillah itu sangat lancar. Yang kedua, yang seterusnya, siapapun yang memegang kartu itu ketika bulan suci Ramadan mendapatkan apresiasi kembali. Terima kasih kembali dari Yayasan Sulut dalam bentuk sembako. Seluruh pemegang kartu. Ya, jadi tujuan daripada kartu itu sebenarnya untuk membangun rumah masa depan di surga Allah. Karena cita-cita orang ketika orang bermajelis banyak, bukan cuma datang dengar ceramah pulang, bukan cuma datang mengaji pulang, tetapi insya Allah bermajelis di dunia, bisa juga beberapa majelis di akhirat melalui amalan jariah kartu muslim sebagai jembatannya. Mungkin itu saja, kalau ada pertanyaan bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita acara untuk ujian skripsi pada hari ini Selasa tanggal 11 Januari 2022 jam 1 siang sampai selesai dengan susunan tim penguji. Yang pertama, Ketua Sidang Bapak Dr. Abdul MPD, dan tangan Sekretaris Sidang saya sendiri. Dan penguji pertama Ibu Trana Nurhayati MPDI, dan penguji kedua Bapak Abdul Ilham MPD sudah bertangan. Maka mahasiswa yang diuji atas nama Muhammad Zulkifli Tomplung, program Rasa sedikit studi Kak, PAI, punya lulus atau enggak? dengan judul skripsi Pola Pembinaan Keagamaan Islam bagi Mu'alaf di Mu'alaf Center Nasional Ayah Sofia Kota Manado. Keputusan sidang, skripsi dinyatakan lulus dengan perbaikan Alhamdulillah. dengan akumulasi nilai dari ujian proposal, seminar hasil dan skripsi, maka totalnya 392 dengan nilai A. Selanjutnya yang bersangkutan akan menandatangani surat pernyataan dan diberi waktu maksimal 1 bulan dari tanggal 11 Januari sampai dengan 11 Februari. Sekiranya dalam batas waktu itu tidak diindahkan, maka akan dilaksanakan ujian seperti demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Dengan demikian, maka seluruh rangkaian acara sidang munakasyah pada sore hari ini kita tutup sama-sama dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, yeah.
many dreams, yeah, in my life. I dream a lot of things in my life. You dream, I dream, they dream, we dream. Cause we don't be satisfied for what we have. We have different dreams in our life. We dream of getting rich, being famous, being scholars and so. We dream those ordinary dreams, forgetting that one day we'll leave this world. We will go with no dream, we dream, yeah. Sorrowful, yeah. My biggest dreams to see you